Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli. Faslun membicarakan satu pasal tentang nazar. Nazar ismani. Nazar itu terbagi menjadi dua, munajjarun wa mu'allakun. Yang pertama munajjar, yang kedua adalah mu'allak. Munajjar itu apa? Yang menyelesaikan. Artinya orang yang bernazar itu ketika dia bernazar, kemudian tiba-tiba apa yang di saat itu apa yang dia inginkan ada, ini munajjar nih, ada, langsung dia bayar. Pokoknya kalau ada yang bisa ngerjain ini, saya bayar 10.000 umpama. Itu tuh. Nah, apa tuh? Apa kalau begitu? Kalau bahasa kita apa namanya? Nih ada 10.000 kerjain. Kalau begitu, itu langsung tuh munajat namanya. Bukan manjat, langsung bayar sekaligus langsung gitu. Tuh munajat. Wa mu'allakun, kalau mu'allak itu apabila dia telah mencapai keinginannya, kemudian dia baru akan melaksanakan najarnya. Seperti saya lagi sakit, saya lagi sakit. Kalau nanti saya sembuh, saya umpama metik jambu di belakang rumah Bang Mudit, umpama gitu. Ya minta, maksudnya dengan minta. Cuma metik doang kan nggak boleh gitu. Udah ada. Tuh. Udah siap saya. Apabila jadi emang ini meler nih, biasa ini meler. Nah, apabila sesuatu yang tadinya itu yang disebut mu'allak itu jadi perlu jeda. Apabila ada yang buatin kopi, saya bayar, saya kasih dia, saya jadiin dia saudara saya, umpama begitu. Tuh, lama banget begitu. Nah, kalau jadiin saudara gampang ya. Susah dah. Saya ganti dia dengan 100 juta, umpama begitu. Itu mu'allak. Nah, atau insyafani, kembali lagi. Apabila saya sembuh dari penyakit saya, maka saya akan berpuasa 3 hari umpama. Itu yang disebut mu'allak. Ya, mu'allak. Kalau munajjar kita dapat langsung kita bayar. Kalau munajjar mu'allak kita dapat baru kita dapat dengan waktu yang lama baru kita bayar. Itu mu'allak, bergantung dengan sesuatu yang halal, yang mubah. Di sini contohnya insyafani Allahu au insallamani min kaza. Apabila aku sembuh insallamani, atau apabila aku diselamatkan min kaza, dari musibah ini, falillahi ala kaza, maka demi Allah saya akan melakukan hal ini. Atau saya akan melakukan, kalau umpama janjinya puasa, saya akan melaksanakan puasa 3 hari umpama. Ini yang disebut mu'allak. Nazar jenis mu'allak. Faiza wujidal mu'allak alaihi lazimahul wafa bil manzur halan. Apabila terdapat nazar yang demikian, maka wajib lazimahu gitu. Maka lazimahu al wafa'u bil manzuri halan. Segera. Halan itu artinya segera. Jangan ditunda-tunda. Kalau punya nazar, kalau punya janji, itu jangan ditunda-tunda. Sebab yang namanya janji itu kalau udah ditunda sekali, dia akan menuntut 2 kali. Kalau dituntut 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Itu yang namanya nazar. Kalau yang namanya janji, nanti kalau lu masuk sekolah, gua beliin tas yang paling bagus.
Umpama pas begitu anaknya masuk sekolah, ternyata rezekinya lagi nggak bagus. Ntar datang kalau udah dapat rezeki. Tahu-tahu dapat rezeki, pas cukup buat membeli tas, tapi beras belum kebeli. Ya tas sudah kebeli, tas cukup, beras belum kebeli. Kira-kira mana yang kita mau dulu ini? Beras apa tas? Beras. Hah? Beras apa tas? Berarti gantung lagi nih janji nih. Beli datu beras. Begitu kita beliin beras, tas kan masih utang nih. Tas masih utang. Nah, kita cari rezeki lagi, cukup lagi buat beli tas. Saya ibaratinnya tas aja dah, kalau handphone kemahalan. Ya. Iya. Ntar hilang lagi. Tas, kita udah janji. Tahu-tahu udah ada nih rezekinya, cukup buat beli tas. Tahu-tahu ada kebutuhan lain lagi. Kebutuhan lain berupa apa? Kitanya, aduh, handphoneku nggak ada kuotanya ini, nelpon susah, apa susah tuh. Kan begitu ya, ada aja begitu. Kita beliin data pulsa, kurang nih buat beli tas. Ke cancel lagi tuh beli tas. Tuh, ini janji nih. Kalau janji itu begitu. Kalau nggak dilaksanain, kalau nggak buru-buru dikerjain, itu begitu terus. Ada gitu. Makanya ketika kita berjanji, kita juga harus siap dengan konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Yang kayak tadi, kalau ada jatah buat tas, di sini ada beras, berarti ini ada dua nih, dua-duanya penting. Beras buat makan itu penting, tas buat tas itu kita beli karena memang kita udah kadung janji di situ disebutnya. Berarti kan harus ada salah satu yang dikalahkan. Yang didahulukan yang mana? Yang janji tadi. Tuh. Beli tas tukar apa beras. Beli beras tukar sama tas. Itu begitu. Tuh, duluin. Makanya wanti-wanti di dalam agama itu kalau berjanji jangan buru-buru dah. Jangan mudah kita untuk berjanji. Karena ketika kita berjanji, maka kita akan dihadapkan dengan konsekuensi yang ternyata konsekuensinya itu tidak bisa kita untuk menghadapinya. Buru-buru dah. Kalaupun berjanji, janji yang ringan-ringan aja, jangan yang gede-gede. Oh, kalau udah lulus sekolah mau beliin mobil, wah gak itu. Mobil 2. Iya, mobil 2. Duanya nggak pakai spasi, mobil 2, ujungnya mobil lah. Tuh, janji. Ya, jangan mudah lidah kita mengucapkan janji, karena seorang itu bisa selamat karena lidah, seseorang itu bisa juga celaka karena lidah. Maka jangan sampai lidah kita kepletot. Wa qismun mu'allaqun ala fi'li syai'in. Yang lain ya mu'allaqun ala fi'li syai'in. Menggantungkan sebuah janji, mu'allaq ala fi'li syai'in, atas melakukan sesuatu, au tarkihi, atau meninggalkannya, ka qaulihi in dakhaltu dar, au in aklam Zaidan falillahi ala kaza. Jika aku masuk ke dalam rumah, jika aku tidak bicara dengan Zaid, falillahi ala kaza, maka demi Allah aku akan melakukan ini. Gitu. Ini melakukan perbuatan. Maka konsekuensinya, faiza wujidal mu'allaq, apabila terdapat nazar mu'allaq alaihi wajaba 'alan naziri, maka wajib atas orang yang berjanji, orang yang bernazar, al-wafa'u bil manzuri, melaksanakan nazar, au
kafaratun yamini, atau dia bayar kifarat kalau dia itu ingkar janji, kelupaan janjinya, maka dia itu bayar kifarat. Bayar kifarat itu udah kelewat tenggat, ya. Udah kelewat tenggat, umpama 3 hari, kelewat dari 3 hari, nah itu udah kita bayar kifarat. Kifaratnya apa? Kifaratul yamin. Kifaratnya kifaratul yamin. Kifarat yamin itu puasa 3 hari. Kifarat sumpah puasa 3 hari. Wahwa mukhayyarun bainahuma. Nah ini tinggal milih tadi antara kita membayar kifarat atau kita melaksanakan nazarnya. Dua nih, tinggal milih. Jadi nggak dua-duanya. Nah, kita bayar nazarnya selesai, atau kalau kita nggak sanggup, kita puasa 3 hari berturut-turut. Itu puasa, ya apa namanya, kifaratul yamin. Puasa 3 hari berturut-turut. Itu kalau tadi dia punya nazarnya, nazar mu'alaf. Ya, dua-duanya sih, mau munajar atau mu'alaf, gitu. Mau munajar atau mu'alaf, kedua-duanya kalau tidak bisa kita laksanakan atau kita tidak bisa kita tunaikan, maka dia itu wajib dibayar dengan puasa 3 hari. Tapi kalau kita sanggup, ya kita nggak harus untuk melaksanakan puasa. Tuh, sampai di sini dapat dipahami? Sama. Wallahu a'lam. Wa huwa mukhayyarun bain walayat. Nah, ini nanti kita lanjutkan. Jamaah sekalian, nah ini nazar ini penting, mesti kita hati-hati dalam mengucapkannya, mesti hati-hati dalam melaksanakannya, karena kalau ketika kita berjanji, al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang, janji itu adalah hutang, maka dia harus dibayarkan. Dalam Al-Quran itu ada wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, tunaikan janji kamu gitu, tunaikan nazar kamu. Karena yang namanya nazar, karena yang namanya janji, karena mas'ula, nanti akan ditanya di sana. Tuh, pernah nggak janji sama ini? Pernah nggak janji sama itu? Nanti akan ditanya. Maka sebisa mungkin buat kita, jangan sampai lidah kita itu jatuh kata atau sampai kita mengucapkan janji, kecuali dengan hal-hal yang sangat penting, nikah. Nah itu harus janji. Gitu. Karena kalau nggak janji bisa ngayap kemana-mana. Nah, tuh ada akad disebutnya, janji. Tuh begitu. Nah kalau hal-hal yang penting, umpama kita dituduh berzina, nah itu harus ada janji di dalamnya. Atau kita bersaksi, bersaksi atas sesuatu berupa hal kemungkaran, itu harus ada janji di situ. Begitu. Nah itu yang janji itu lebih kepada ke arah situ. Tapi kalau ke arah yang biasa, kayak tadi beliin tas, beliin handphone, beliin ini, itu tidak, sebisa mungkin jauhkan untuk berjanji. Tuh, mudah-mudahan ya kalau ketemu rezekinya, nah, kalau ketemu rezekinya gitu. Ya udah, iya, jangankan tas, apa juga udah dipikirin, tenang aja. Pikirin. Ya, itu. Pokoknya mah kalau udah enggak ini mah ada itu gitu. Tuh begitu. Jadi berusahalah sebisa mungkin untuk menghindari janji. Semoga manfaat. Barakallahul Fatihah. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.